Peristiwa pertempuran Solo tanggal 7 sampai 10 Agustus 1949. Hasil perundingan formal antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda menghasilkan penghentian tembak-menembak antara TNI dan para pejuang di satu pihak melawan tentara Belanda. Atas dasar itu, maka Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Dr. L.J.M. Bail, sebagai Panglima Angkatan Perang Belanda di Indonesia, memerintahkan pasukannya masing-masing untuk meletakkan senjata. Menindaklanjuti kesepakatan antara Indonesia Belanda tersebut pada tanggal 3 Agustus 1949, Presiden Soekarno memerintahkan penghentian tembak-menembak antara kedua pihak yang berlaku mulai tanggal 10 Agustus 1949 pukul 24.00 untuk Jawa dan tanggal 14 Agustus 1949 pukul 24.00 untuk Sumatera. Selanjutnya, Panglima Besar Sudirman mengeluarkan radiogram nomor 104 X12 radiogram 49 kepada seluruh kesatuan TNI sebagai perintah pelaksanaan tentang berlakunya perintah penghentian tembak-menembak. Sebelum tiba saat berlakunya penghentian tembak-menembak tersebut, Brigade 5-2 yang dipimpin Letnan Kolonel Ignatius Slamet Riyadi, seorang pemuda remaja berumur 22 tahun, mengerahkan kekuatannya untuk melancarkan serangan umum terhadap kota Solo yang pada waktu itu masih diduduki Belanda. Serangan umum atas kota Solo ini berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 7 Agustus 1949 sampai 10 Agustus 1949. Serangan ini merupakan serangan perpisahan sesuai dengan surat perintah penghentian tembak-menembak antara kedua belah pihak. Pada saat itu, kekuatan tentara Belanda sebesar 1 batalion tersebar di berbagai bagian kota. Serangan dari pasukan TNI dan para pejuang ini dilakukan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama pada tanggal 7 Agustus 1949 dengan kekuatan 2.000 gerilyawan yang dimulai dengan penyusupan dari pasukan Subwirkreis 1 serta para gerilyawan ke dalam kota untuk menguasai kampung-kampung, sementara pihak Belanda tetap dikonsentrasikan di dalam markasnya. Di jalan raya dari arah luar kota telah ditempatkan pasukan-pasukan kita untuk menghadang kemungkinan datangnya bala bantuan tentara Belanda dari luar kota. Pada pukul 06.00, pertempuran mulai berkobar. Di seluruh pelosok kota Solo mulai terdengar dentuman suara mortir serta rentetan senjata otomatis. Secara serentak pasukan kita menyerbu kedudukan tentara Belanda. Pertempuran mulai berkobar dari Pasar Kliwon meluas sampai daerah Lawean dan Gremet. Serangan ini membuat pihak Belanda terkejut dan segera mengerahkan kekuatan udaranya dengan melakukan pengeboman dari udara secara membabi buta. Kendaraan-kendaraan lapis baja yang simpang siur di jalan-jalan sambil mengamburkan pelurunya. Pertempuran kedua pihak berlangsung dengan sengitnya. Pada tanggal 8 Agustus 1949, pasukan TNI memasang rintangan di jalan-jalan guna menghambat kelancaran gerak maju pasukan bantuan Belanda. Bantuan dari luar kota dihambat oleh pasukan TNI yang menghadang di daerah Boyolali dan Kartosuro. Karena bantuan lewat darat tidak berhasil, maka Belanda kembali menggunakan kekuatan udaranya, menggunakan 2 buah pesawat bomber dan 4 buah pesawat P-51 Mustang, serta pasukan yang diterjunkan di lapangan terbang Panasan Solo. Namun serangan Belanda ini
tidak mengubah jalannya pertempuran. Sebaliknya, pasukan Belanda justru semakin terdesak. Hampir seluruh kota Solo dikuasai oleh TNI dan para pejuang. Pada tanggal 9 Agustus 1949, pasukan Belanda semakin terdesak dan membuatnya semakin membabi buta sehingga banyak rakyat menjadi korban. Tanggal 10 Agustus 1949, para pejuang melakukan serangan besar-besaran yang berhasil menguasai hampir seluruh kota Solo dan membuat Belanda merasa syok atas serangan ini. Selanjutnya, Komandan Brigade 5 Garis 2 yang juga merangkap sebagai Komandan Wehrkreis 1 Brigade 2 menarik seluruh pasukannya dari kota Solo. Pasca pertempuran ini, pasukan TNI yang gugur sebanyak 6 orang. Penduduk meninggal karena teror Belanda sebanyak 205 orang, termasuk 109 buah rumah penduduk yang rusak atau hancur. Dalam serangan ini, di samping memberikan keuntungan secara militer bagi TNI, tentara pelajar serta laskar rakyat sekaligus juga memberikan efek politis khususnya pada saat sebelum diberlakukannya gencatan senjata antara kedua pihak yang bermusuhan. Kisah perjumpaan Kolonel Uhl dengan Letnan Kolonel Ignatius Slamet Riyadi. Pukul 08.00 tepat datang sebuah kendaraan jeep berisi para perwira Belanda, di antaranya adalah Kolonel Uhl, Panglima Tentara Pendudukan Belanda untuk daerah Surakarta. Sambil memperkenalkan diri kepada Letnan Kolonel Ignatius Slamet Riyadi, termasuk staf yang mendampinginya, ia merasa sangat heran dan tidak mengira bahwa Letnan Kolonel Ignatius Slamet Riyadi yang selama ini diincarnya siang malam ternyata adalah seorang komandan brigade yang umurnya masih sangat muda. Memiliki pribadi yang sopan, pemberani sekaligus ahli strategi, sehingga Kolonel Uhl menyapa, "Overste tidak pantas menjadi lawanku. Overste adalah anakku, tetapi kepandaiannya seperti bapakku. Saya kagum, saya kagum." Seraya menjabat tangan dan merangkulnya. Selanjutnya juga mengatakan, "Ik heb beter een sportieve vijand dan een valse vriend." Saya lebih senang mempunyai musuh yang sportif daripada mempunyai teman yang palsu. Kolonel Uhl, seorang veteran Perang Dunia Kedua, yang umurnya jauh lebih tua dihadapi Slamet Riyadi dengan sikap yang sopan. Perundingan pertama dilakukan di depan Wisma Banowati, sebelah selatan perempatan Baron, tetapi gagal karena tidak adanya peta yang akurat. Karena itu, Kolonel Uhl mengusulkan agar perundingan dilakukan di headquarters-nya yang terletak di depan stasiun Sriwedari, sekarang markas Kodim Kota Surakarta. Usul ini disetujui. Selama perundingan berlangsung di dalam markas Belanda, para anggota kesatuan bersenjata kita tetap bersiaga di sekitar gedung tempat berlangsungnya perundingan. Pada perundingan tersebut, pihak tentara Belanda mengajukan beberapa syarat, tetapi Letnan Kolonel Ignatius Slamet Riyadi selaku Komandan Wehrkreis 1 tetap konsisten dan tegas pada sikapnya semula. Penyerahan kekuasaan kota Solo dari pihak tentara Belanda kepada pihak Republik Indonesia akhirnya dilakukan secara bertahap dan disaksikan oleh Komandan Wehrkreis 1 beserta stafnya. Demikianlah, kota Solo merupakan kota atau wilayah yang terakhir terjadi pertempuran antara Republik Indonesia melawan Belanda. Selanjutnya diadakanlah acara serah terima kekuasaan yang dilakukan dengan suatu upacara penandatanganan perjanjian penyerahan kekuasaan antara pihak Belanda yang diwakili oleh Kolonel Uhl dengan pihak Republik Indonesia yang diwakili oleh Letnan Kolonel Ignatius Slamet Riyadi pada tanggal 12 November 1949
bertempat di Stadion Sriwedari. Pada upacara tersebut dilakukan penurunan bendera Belanda merah putih biru oleh seorang tentara Belanda dan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Sri Mulyono Herlambang dari SA-CSA mewakili seluruh kesatuan bersenjata yang bergerak di wilayah Wirkrais 1. Demikianlah pertempuran di kota Solo ini mengakhiri konflik fisik antara Belanda dengan Indonesia secara keseluruhan. Bagi bangsa Indonesia, tanggal 10 Agustus diperingati sebagai Hari Veteran Nasional. Veteran pejuang kemerdekaan